Puji Tuhan Ibu-ibu, selamat sore, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang patut dipuji, hanya Tuhan yang patut disembah. Meskipun kita tidak mengetahui jalan Tuhan, kita tidak bisa menyelami jalan Tuhan, tapi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Baik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh kami ya Tuhan. Jalan-Mu tidak kami mengerti Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga. Haleluya, amin, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan.
kami datang kepadamu, kami menaikkan rasa syukur kami untuk kesempurnaan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kembali kami datang berkumpul di dalam rumah-Mu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami berikan Tuhan. Mari Tuhan kuduskan hati kami, kuduskan kehidupan kami, agar kami boleh memberi yang terbaik sesuai dengan perkenanan Allah. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan ibadah kami saat sore hari ini. Mari turunlah kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Limpahkan sukacita Allah bagi kami, agar kami boleh bersukacita di dalam rumah Tuhan. Kami semua mendapat kemenangan oleh kasih anugerah Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semua yang terlibat di tengah-tengah pelayanan sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapan Allah turun atas kehidupan kami semua, dan kami menerima berkat sukacita yang dari Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mengucap syukur untuk segala berkat sukacita yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri, kita mau sama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama taruh tangan kita di atas. Sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi lebih cepat, amin, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan kasih Tuhan sempurna, amin, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku
kuat. Haleluya. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu kuat, sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sekali lagi, sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Sekali lagi, sebab urapannya limpah di hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang selalu menolong kita. Kita mau taruh firman Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, aku taruh firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa padamu. Karena kita harus jaga hati supaya firman Tuhan itu bisa kita lalui, kita lakukan bersama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku taruh dalam hatiku. Untuk kami hidup bersama-Mu Tuhan, untuk kami hidup dalam rencana-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Yesus. Haleluya. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Haleluya. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Amin.
kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Dan saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau persiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak hilang dan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Tetapi firman-Mu mendapat tempat di hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala kuasa yang tidak berasal daripada Engkau yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami mau tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami luaskan Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang tampak pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Luar biasa sore hari ini ya, saya lihat warnanya begitu ceria. Ya, saya percaya juga kita semua di sini bersemangat. Amin. Tidak cuma semangat untuk lomba nanti, tetapi juga kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena memang waktu sangat terbatas, kita akan langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tema firman Tuhan pada sore ini sesuai dengan tema ibadah kita, itu kemerdekaan. Ya, tema firman Tuhan pada sore hari ini, kebenaran yang memerdekakan. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Ya, kalau ibu-ibu sudah dapat, boleh ikuti, saya akan bacakan dengan cepat. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan yang datang pada sore hari ini begitu luar biasa. Tema firman Tuhan itu kebenaran yang memerdekakan. Kata merdeka, arti kata merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bebas, lepas, ya, merdeka dari perhambaan, merdeka dari penjajahan dan lain sebagainya. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar dan melihat, ya, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka di dalam Tuhan atau belum, ya. Dalam ayat yang ke-30 di sini dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya, kalau dalam terjemahan lama, kata setelah di sini menggunakan kata tatkala. Artinya ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pengajarannya, banyak orang yang menjadi percaya pada saat itu. Ya, kalau kita baca di perikop sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menyampaikan tentang siapa Yesus. Ya, Yesus menyampaikan bahwa Yesus itu berasal dari Allah dan Yesus itu adalah Allah. Ya, dan pengajaran ini diterima dan dipercayai oleh orang-orang Yahudi yang mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Orang percaya di sini di ayat yang ke-30 ini menunjuk kepada dua kelompok orang, ya.
menunjuk kepada dua kelompok orang, yaitu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan orang yang percaya tetapi tidak sungguh-sungguh. Ya, ada satu hal yang menarik di ayat yang ke-30 ini. Kalau di sini dikatakan ada kata percaya. Kata percaya di sini dalam bahasa aslinya menunjuk kepada iman yang tidak sungguh-sungguh. Jadi firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus kepada mereka yang percaya tetapi percaya tidak sungguh-sungguh. Ya, ada orang yang percaya tetapi tidak sungguh-sungguh. Jadi sebagian orang di sini, ya, mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka yang percaya ini adalah orang yang percaya tetapi tidak sungguh-sungguh. Hal ini bisa kita lihat pada respon mereka di ayat-ayat selanjutnya. Ya, kalau ibu-ibu boleh baca di ayat-ayat selanjutnya, kita bisa melihat bahwa respon orang-orang ini semakin lama mereka mendengar firman Tuhan, maka responnya semakin negatif, ya. Respon mereka semakin buruk dan puncaknya itu bisa kita lihat di ayat yang ke-59, Yohanes 8 ayat yang ke-59. Di sana dikatakan, lalu mereka mengambil batu dan melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, ini adalah respon terakhir orang-orang itu. Mereka tidak terima, mereka kecewa. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa sangat penting kita memperhatikan kemerosotan rohani. Ya, yang tadinya dia rajin baca firman Tuhan tetapi lama-kelamaan dia menjadi malas. Yang awalnya dia rajin beribadah, lama-kelamaan menjadi malas. Yang awalnya dia semangat melayani, menggebu-gebu melayani, ya, berkobar-kobar melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya apa? Dia mulai redup, ya, semangatnya mulai kendor melayani Tuhan. Hal ini perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita masih tetap semangat mengiring Tuhan atau tidak? Ya, kita perlu memperhatikan kemerosotan rohani di dalam kehidupan kita masing-masing supaya apa? Supaya respon kita terhadap Tuhan, terhadap iman kita tidak menjadi seperti orang-orang ini tadi. Semakin lama respon mereka semakin buruk, respon mereka menjadi negatif, ya. Yang pada akhirnya mereka kecewa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-31, di sana dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, kata jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman itu artinya terus belajar firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Orang yang berhenti belajar, dia akan tersesat. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang murid, dia tidak bisa lepas dari belajar. Seorang murid, dia harus terus-menerus belajar supaya dia mengetahui lebih banyak lagi hal-hal yang belum dia tahu. Dan ketika dia berhenti belajar, maka pengetahuannya juga akan berhenti sampai di situ. Tidak ada pengetahuan yang tambah. Ya, jika kita ingin menjadi murid Kristus yang sejati, maka kita harus terus-menerus belajar. Jangan berhenti belajar firman Tuhan, karena semakin kita belajar, semakin banyak yang tidak kita tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, orang percaya yang merasa karena kerohaniannya sudah kuat atau kerohaniannya sudah dewasa, maka dia tidak lagi butuh firman Tuhan. Tidak ada satupun ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Justru ketika semakin iman kita semakin dewasa, ketika kerohanian kita semakin dewasa, maka kita semakin membutuhkan firman Tuhan. Ya, maka untuk menjadi murid Kristus yang sejati, kita harus sungguh-sungguh belajar dan hidup di dalam firman. Amin. Di ayat yang ke-32 di sana dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, orang yang tetap dalam firman, dia belajar, kemudian dia percaya, dan setelah dia percaya, dia taat. Artinya dia melakukan firman Tuhan, maka dia akan mengetahui kebenaran, lebih banyak lagi kebenaran yang dia tahu. Orang yang tidak mau belajar firman Tuhan tentu tidak akan mengerti tentang kebenaran. Dan ada juga orang yang mau belajar
tetapi dia tidak mau taat, dia tidak mau melakukan firman Tuhan, sama saja dia tidak akan mengetahui kebenaran. Jadi satu-satunya cara yaitu supaya kita mengetahui kebenaran yaitu kita mau belajar, ya, kita percaya dan kita taat melakukan sehingga kebenaran itu disingkapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ayat yang ke-31 dan 32 ini adalah suatu hal yang utuh yang harus dilakukan, ya. Tidak bisa separuh, hanya percaya saja, tidak bisa. Tetapi itu harus menjadi sesuatu hal yang utuh yang harus dilakukan. Tetap dalam firman, kemudian terus belajar, kemudian percaya dan taat melakukan firman Tuhan sehingga barulah kita akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Hal ini menunjuk kepada kemerdekaan dari dosa, ya ibu-ibu. Dia akan merdeka terhadap belenggu dosa ketika dia taat melakukan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau orangnya tidak mau taat, dia mau belajar tetapi tidak mau taat, maka pengertian terhadap kebenaran juga akan berhenti. Dan ini juga menyebabkan ia tidak bebas atau tidak merdeka terhadap dosa. Kita lanjut di ayat yang ke-33, di sana dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi menjawab Yesus dengan jawaban yang demikian. Mereka bertanya, kami ini loh anak Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ya, mereka di sini tidak mengatakan kemerdekaan secara politik karena secara politik mereka masih sering dijajah. Orang-orang Yahudi masih sering dijajah dan pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, mereka saat itu ada dalam kuasa Romawi. Jadi mereka tidak merdeka pada saat itu kalau secara politik, ya. Dan mereka juga tidak mengatakan hal ini kemerdekaan secara sosial, karena secara sosial ada banyak orang Yahudi yang masih menjadi hamba kepada orang lain pada saat itu. Tetapi mereka mengatakan hal ini secara rohani, karena sebagai keturunan Abraham, ya kita tahu orang Yahudi adalah keturunan Abraham. Mereka punya perjanjian dengan Allah bahwa mereka adalah umat Allah, artinya mereka adalah orang yang merdeka, bukan hamba, bukan budak siapapun. Hal inilah yang membuat mereka salah pengertian. Ada keyakinan yang salah. Mereka berpikir bahwa mereka akan terima perjanjian Allah dengan nenek moyangnya tanpa harus taat kepada firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga sering kali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini. Karena ada banyak orang yang merasa karena dia sudah melayani, dia sudah dibaptis, atau dia lahir dalam keluarga Kristen, maka dia akan otomatis diberkati Tuhan, maka dia otomatis menerima perjanjian-perjanjian daripada Tuhan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau bukan demikian. Ya, Tuhan mau hidup kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Tidak hanya status sebagai orang Kristen. Karena saat ini ada banyak orang Kristen hanya status di KTP, tetapi hidupnya tidak hidup di dalam firman Tuhan. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, berbuat dosa artinya dia terus-menerus hidup di dalam dosa, dan mereka inilah yang disebut hamba dosa. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, mereka adalah hamba dosa. Dan orang yang menjadi hamba dosa ini melakukan dosa itu bukan karena terpaksa atau karena tidak sengaja, melainkan melakukan dosa itu sudah menjadi gaya hidupnya. Ya, ibu-ibu mungkin sudah tahu apa-apa saja dosa, apa-apa saja yang tidak bisa kita lakukan sebagai orang percaya, ya. Tetapi ketika kita masih melakukannya sampai hari ini, artinya kita masih menjadi hamba dosa. Satu-satunya cara untuk melepaskan atau memerdekakan seseorang itu dari dosa adalah dia harus hidup di dalam firman, barulah dia sungguh-sungguh merdeka. Ya. Yesus mengatakan bahwa orang merdeka adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13.
Boleh dikeluarkan di monitor. Galatia 5 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kemerdekaan kita, kebebasan kita di dalam Tuhan bukan kebebasan melakukan dosa, melainkan kemerdekaan kita adalah hidup di dalam firman Tuhan, yaitu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tuhan memanggil kita, Tuhan menciptakan kita bukan untuk berbuat dosa, melainkan untuk hidup di dalam firman Tuhan. Di ayat yang ke-35 di sana dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ya, kalau dalam terjemahan lama di sana dikatakan, adapun hamba itu tiada tinggal di dalam rumah selama-lamanya, hanya anak itu tinggal di dalamnya selama-lamanya. Artinya orang yang adalah hamba dosa, dia bisa saja ada di tengah-tengah gereja Tuhan, dia bisa saja ada di tengah-tengah persekutuan, tetapi karena status mereka sebetulnya bukan anak, artinya mereka tidak dianggap anak oleh Tuhan, karena mereka masih hidup di dalam dosa, maka mereka tidak akan selama-lamanya ada di dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan, dan tidak akan menerima atau menikmati bagian sebagai anak-anak Tuhan. Ya, contohnya Ismail, pada awalnya dia tinggal di rumah Abraham, tetapi pada akhirnya dia diusir. Karena apa? Status dia adalah hamba, karena dia adalah anak Hagar, hamba dari Sarah. Ya, pada akhirnya dia diusir dan dia tidak mendapat warisan dari harta Abraham. Ya, kita tahu firman Tuhan ini. Dan itu juga yang akan terjadi ketika seseorang menjadi hamba dosa, dia tidak akan menerima bagian yang disediakan Tuhan bagi umatnya. Kita lihat dalam Roma 6 ayat yang ke-22. Roma 6 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah bagian umat Tuhan yang disediakan Tuhan bagi anak-anaknya, bukan buat orang yang menjadi hamba dosa. Kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi sebaliknya bagi hamba dosa, upah mereka adalah maut. Tetapi bagi umat Tuhan yang sudah merdeka, yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Ya, ayat yang ke-36 di sana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, hanya Yesus satu-satunya yang bisa memerdekakan orang dari belenggu dosa. Kematian Yesus di kayu salib membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya. Tetapi kita akan benar-benar bebas, kita akan benar-benar merdeka saat kita hidup di dalam firman Tuhan. Contohnya begini, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita belanja misalnya di swalayan, ya, kita bawa keranjang atau troli, kita masukkan barang yang akan kita beli. Ya, barang ini sudah menjadi milik kita, ya. Kalau ada orang yang ambil, tentu kita tidak akan terima karena itu sudah menjadi milik kita. Tetapi barang ini belum benar-benar menjadi milik kita. Karena apa? Belum dibayar. Ya, kita harus bayar dulu, baru kita bisa bawa pulang. Demikian juga dengan kemerdekaan itu, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita sudah terima kemerdekaan, tetapi kita akan benar-benar merdeka, kita akan benar-benar bebas dari belenggu dosa ketika kita sudah hidup di dalam firman Tuhan. Amin, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Ya, tidak cukup hanya percaya, tetapi harus sungguh-sungguh melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu hidup di dalam kebenaran, barulah kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan di dalam Tuhan itu bukan untuk melakukan apa yang kita mau, melainkan apa yang Tuhan mau. Kita bisa melihat
kita bisa merenungkan dan kita bisa koreksi diri kita. Apakah selama ini masih ada dosa yang mengikat? Apakah masih ada dosa yang memperhamba kita sampai hari ini sehingga kita belum benar-benar bebas? Ya. Mungkin saya tidak tahu, orang-orang di sekitar kita tidak tahu dosa apa saja yang masih mengikat kita sampai hari ini. Tetapi firman Tuhan sore hari ini mengajar kita bahwa ketika kita ingin benar-benar merdeka di dalam Tuhan, kita harus lepas dari segala dosa. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dosa. Ya. Karena bagian yang Tuhan tentukan bagi orang-orang yang merdeka adalah hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya bagi hamba dosa, bagi orang yang masih hidup di dalam dosa, bagian mereka adalah maut. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini mengoreksi, memberkati setiap kita. Firman Tuhan kita harus terima dengan seutuhnya, sepenuhnya. Bukan hanya sebagian saja seperti orang-orang Yahudi tadi. Mereka hanya menerima pengajaran Yesus sebagian, tetapi menolak yang lain. Ya, kita harus menerima firman Tuhan dengan utuh. Ketika itu teguran, kita harus terima untuk memperbaiki kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Mengajar kami bagaimana kami supaya hidup di dalam Tuhan. Kami hidup sebagai hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Haleluya, layakan setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Ku rindu setiap serahkan kepada Ibu Rita. Haleluya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kembali firman Tuhan sudah datang di dalam kehidupan kami. Memberi kami satu pengertian tentang kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, membaharui hidup kami, mengingatkan kami
memperbaiki kehidupan kami untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Kalau ada hal-hal yang mengikat kehidupan kami ibu-ibu yang ada, Tuhan, biarlah saat ini kami mau, biarlah dengan kuasa darah-Mu Engkau lepaskan kami dari segala ikatan dosa. Biarlah kemerdekaan yang sesungguhnya menjadi milik bagian kami ibu-ibu yang ada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dengan kuat kuasa-Mu, sampai akhir kehidupannya dia boleh tetap melayani Engkau di dalam kuasa dan kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, ibu-ibu. Benderanya boleh dikeluarkan karena hari ini kita memperingati hari kemerdekaan. Jadi kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Ibu-ibu, rupanya tadi bendera ini saya lihat agak longgar ya. Jadi mungkin seperti tadi saya seperti menjahit kain, nanti ujungnya yang tajam itu coba ditusukkan ke benderanya itu daripada bendera ibu-ibu terbang semua. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Hari Merdeka. Mari tim bendera maju ke depan. Ini semangat dari ibu-ibu ya. Haleluya. Kita akan di belakang aja yang singer. Dengan semangat kita akan nyanyikan lagu ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Kami serahkan kepada Ibu Susana. Oh iya ya, merdeka. Sekali lagi Ibu katakan lagi, merdeka. Sekali lagi merdeka. Amin, puji Tuhan. Mari Ibu Eti doa syafaat. Ibu-ibu, mungkin sebaiknya kita bangkit berdiri karena kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Allah yang maha besar, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada
sore hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk merayakan hari kemerdekaan bersama seluruh wanita Tiberias. Kami satukan hati kami Tuhan untuk ada di hadapan Engkau, berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Tuhan, kami percaya kalau Engkau sudah memberikan kemerdekaan, dan Tuhan akan terus membawa bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka secara fisik maupun secara spiritual ya Tuhan. Kami boleh merdeka untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati negara kami dengan kedamaian, dengan kesentosaan. Kami tahu Tuhan, saat-saat ini negara kami sedang menghadapi gelombang masalah secara global. Tetapi kami percaya karena Allah ada di tengah-tengah negara kami, khususnya di tengah-tengah kami umat-umat-Mu, maka Tuhan memberi pertolongan. Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, beserta seluruh pembantu-pembantunya Kabinet Indonesia bekerja. Tuhan, Engkau akan memberikan kesatuan hati untuk bekerja membawa bangsa kami tetap bisa berdiri di tengah-tengah gelombang badai di dalam dunia ini Tuhan. Kami tahu ada banyak masalah, baik itu kesehatan, pandemi belum berakhir, ekonomi Tuhan melanda negara kami, bahkan banyak masalah-masalah lain. Tapi karena Allah memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami, negara kami boleh keluar dari setiap masalah. Bahkan Allah menolong pemimpin-pemimpin di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, sampai di desa-desa, bahkan di tingkat yang terendah yaitu RT dan RW. Tuhan memberikan kesatuan hati, hikmat, takut akan Tuhan menyertai seluruh pemimpin-pemimpin kami, agar kami Tuhan boleh ada di dalam rancangan Tuhan. Kami boleh ada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya damai sejahtera Allah dicurahkan atas bangsa kami. Bahkan Tuhan, kami boleh diberi kebebasan beribadah, bersaksi bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pemohon doa kami hanya di dalam satu nama Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita persiapkan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami, yang telah memerdekakan kami dengan kasih dan darah-Mu yang begitu luar biasa. Sebentar kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah. Mari yang persembahan, yang bertugas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas,
Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan ibu-ibu semua. Hari Selasa tetap ada ibadah jam 5 sore, yang bertugas adalah kelompok 4, baik WL, Singer, dan Kolektan. Hanya itu saja pengumuman saat sore hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ibu Lili Tembong yang berdoa untuk mengakhiri ibadah ini dan acara selanjutnya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau ajaib bagi kami, Engkau ajaib bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal pertengahan ke akhirnya kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Engkau sudah membebaskan kami dari segala belenggu dosa, dan kami bebas dari segala apa yang kami boleh rasakan. Sekarang kami boleh merasakan damai sejahtera, bebas memuji Tuhan, bebas mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Kami percaya kami semua ibu-ibu yang ada sudah diberkati Tuhan, sudah dijamah oleh Tuhan, dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya untuk kami memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pulang, bawalah berkat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini, besok sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Kita boleh dijemput di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.